Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan pembelajaran agama Islam. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita dan selalu dimudahkan oleh Allah. Bapak hantarkan anak-anak mengikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam surat At-Tin. Kemarin anak-anak sudah belajar cara membaca surat At-Tin, belajar cara menulis surat At-Tin. Maka untuk pagi hari ini nanti kita akan belajar mengenai isi kandungan dari surat At-Tin. Jadi saya mohon anak-anak nanti bisa menyimak dan memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Baik, surat At-Tin adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk urutan surat At-Tin itu ada di urutan ke-95. Surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Dan surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Makanya surat At-Tin disebut dengan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah. Diingat-ingat ya anak-anak, surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kalau surat Madaniyah artinya surat yang diturunkan di kota Madinah. Artinya Nabi Muhammad sudah hijrah ke kota Madinah. Untuk ciri-cirinya yang paling mudah kita ketahui perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu jumlah ayatnya sedikit. Itu ciri-ciri surat Makkiyah. Berbanding terbalik kalau surat Madaniyah itu jumlah ayatnya banyak. Itu ciri-cirinya, ciri yang paling mudah untuk kita ketahui. Baik anak-anak, nanti Bapak akan jelaskan satu persatu ayat dari surat At-Tin. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Inilah keistimewaan dari buah tin dan buah zaitun, dijadikan sumpah oleh Allah. Wattini, demi, artinya sumpah. Karena apa? Buah tin dan buah zaitun adalah salah satu buah yang terdapat di surga. Banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa diambil oleh manusia. Banyak sekali, misalnya dibuat untuk kecantikan, dibuat untuk kesehatan, dibuat untuk obat. Itu salah satu manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, Waturi Sinin, artinya demi gunung Sinai. Anak-anak tahu gunung Sinai itu gunung di mana
Nabi Musa mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gunung ini dispesialisasikan oleh Allah dan dijadikan sumpah karena tempatnya sangat mulia. Dan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, gunung ini disinggahi oleh Nabi Muhammad untuk sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Ya, demi negeri yang aman. Baladil amin di sini yang dimaksud adalah kota Mekah, salah satu kota suci di mana Allah melimpahkan segala rahmat dan nikmat di kota ini. Tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, karena di sini sudah dijamin oleh Allah. Bahkan besok ketika hari kiamat, salah satu kota yang tidak bisa dilalui oleh Dajjal yaitu kota Mekah. Itulah keistimewaan kota Mekah, di mana kita semua berharap bisa berkunjung ke sana untuk melakukan ibadah haji. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah anugerah yang wajib kita syukuri dari Allah. Kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, lengkap. Kita bisa berbicara, bisa bergerak, bisa berpikir, berbeda dengan yang lain. Misalnya kita bandingkan dengan hewan. Hewan bisa bergerak, bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Akan tetapi hewan tidak bisa berpikir. Berbeda dengan manusia. Manusia diberi akal oleh Allah untuk berpikir. Gunanya apa? Gunanya untuk belajar, menemukan gagasan dan lain sebagainya. Itulah keistimewaan manusia yang wajib kita syukuri. Kita diberi anugerah sebagai makhluk yang sempurna. Ayat yang kelima yaitu tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia itu manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya apa? Tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Untuk manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau beribadah, melakukan hal-hal yang buruk, melakukan dosa, maka nanti akan dikembalikan Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Saya yakin kelas 5, anak-anak yang soleh, anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, insya Allah nanti tempatnya yaitu di surga, jannatun na'im khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-6 yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Artinya gimana? Tadi bagi orang-orang yang selalu melakukan kerusakan, selalu melakukan dosa, itu tempatnya di neraka. Berbanding terbalik, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh ketika hidup di dunia, maka pahalanya tidak akan terputus, dan nanti ganjarannya atau hadiahnya yaitu surga.
Maka mulai sekarang kita selalu introspeksi diri, selalu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa alasanmu mendustakan hari pembalasan setelahnya. Jadi di ayat yang ke-7 ini menerangkan bahwasanya kita semua umat manusia, khususnya umat Islam, tidak boleh mendustakan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin bahwasanya ajaran yang dibawa Rasulullah adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya, harus iman. Tidak boleh sedikit pun keraguan yang ada di dalam hati kita. Baik, dan ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, bukanlah Allah hakim yang paling adil. Kita tahu bahwasanya Allah adalah hakim seadil-adilnya di dunia dan di akhirat. Jika kita melakukan kebaikan meskipun sekecil biji sawi, meskipun sekecil semut pudak, maka nanti Allah akan membalasnya dengan pahala atau kenikmatan. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, melakukan maksiat meskipun kecil, meskipun sedikit, maka nanti Allah juga akan membalasnya. Maka tidak ada keadilan yang seadil-adilnya kecuali keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terkait isi kandungan dari surat At-Tin. Bapak mohon nanti anak-anak bisa direnungkan, bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Bapak ingatkan untuk anak-anak kelas 5 selalu menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan meskipun 1 waktu pun. Dan selalu jaga kesehatan, jangan lengah, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir Bapak ingatkan anak-anak di rumah jangan sampai juga meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita di zaman yang penuh fitnah ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.